was built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on the gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna end. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quite so thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Go! To last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want them, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it. Go on and take your aim. Yeah. Built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. Halo pet lover, balik lagi bersama Randy di channel 88 Pet Girl, where your hobbies begin. Hari ini di awal pekan, gue akan mereview beberapa ikan yang ada di showroom 88 Pet Girl, terutama ikan-ikan yang kemarin sudah gue bawa turun dari kolam Ciampea. Jadi ada beberapa ikan partaian, ikan-ikan yang gue pilih, gue sortir, gue turunkan ke showroomnya 88 Pet Girl di Gading Serpong. Nah, di samping gue ada partai pertama dengan kode A1. Kode A1 ini jumlahnya 12 ekor. Ikan-ikan yang berukuran kurang lebih 25 sampai 26 cm. Jadi kalau bisa lihat teman-teman, ikan ini punya metalik yang bagus, kepala yang hijau. Jadi itu menandakan genetik merahnya juga cukup bagus, sangat bagus. Kemudian dengan secara spek, dia punya dayung lumayan panjang. Posisinya sudah ada di atas dasi dan beberapa sudah lewat dasi, hampir menyentuh ke anus. Kemudian dia punya karakter juga ekornya yang panjang serta ngebuka dan lebar. Jadi ikan ini juga cukup gue rekomendasiin buat teman-teman yang mau coba merawat ikan-ikan kecil berukuran 25 cm ataupun ingin mempunyai komteng dengan kualitas yang baik. Jadi bukan cuma komteng jumlahnya banyak, tapi jumlah banyak juga kualitas ikannya juga cukup baik. Ini bukan yang spesial, tapi ini cukup baik, secara kualitas sudah di atas standar. Oke, kita lanjut ke kedua. Nah, di samping gua ada ikan-ikan berukuran, ini sih udah cukup besar lah, kurang lebih di 30 sentian lah. Jadi ikan ini kemarin gua pilih
di Ciampea juga. Nah ini ikan-ikan yang berukuran udah hampir 30 cm. Ikan ini speknya juga di atas rata-rata, mungkin lebih bagus dari yang A1, cuman dia ukuran sudah lebih besar, 30 cm-an. Ada yang mungkin 31, 32 cm. Nah, dayungnya panjang-panjang, beberapa sudah kena anus. Layarnya juga dia gondrong kayak bendera, serta ekor juga close. Jadi rata-rata ikan di sini ekornya sudah close, layarnya panjang dan gondrong, dayungnya sudah lewat dasi dan beberapa juga sudah nyentuh di anus, panjang-panjang. Mungkin ikan ini kalau gua pisah satu-satu akan terlihat speknya yang lebih mewah. Cuma karena keterbatasan tank, ikan ini masih gua jadi satu. Mungkin ntar ke depannya bukan gua pisah satu-satu. Nah, buat teman-teman yang tertarik punya ikan 30 cm, ikan ini cukup gua rekomendasikan karena juga genetik warnanya bagus. Kita lihat pipinya udah mulai orange, kuning, kepalanya juga ada beberapa yang emas, keluar emas. Jadi ring-ringnya juga udah kelihatan. Memang ikan ini gua rekomendasikan. Ikan ini bagus, makanya gua bawa turun ke showroomnya 88 Red Curry. Kode ikan ini yaitu B3, totalnya ada 11 ekor. Nah, buat teman-teman yang punya ukuran small, 31 cm, 30 cm, gue rekomendasikan ikan ini buat dibawa pulang ke rumah teman-teman. Kalau mau nanya harga, nggak boleh di sini. Harganya silakan langsung ke Instagram kita, DM admin kita, atau WA admin kita. Yuk, lanjut ke ikan ketiga. Partai ketiga. Nah, ini ikan yang lebih kecil ukurannya. Ikan ini ukurannya kurang lebih 21-22 cm lah. Kode tanknya yaitu A5. Ini ada 13 ekor. Nah, ikan ini juga yang secara spek ini mewah. Ini speknya mewah, speknya bagus. Walaupun kecil, dia sudah menunjukkan bakat yang luar biasa. Genetik tidak perlu diragukan. Kemudian bentuk kepala juga enak. Badannya juga dia rata-rata pendek dan kotak. Untuk dayung, karena memang masih ukuran ini rata-rata masih posisi di atas dasi. Tapi dia masih tumbuh, masih menunjukkan bakat, dayungnya akan memanjang. Untuk ekor dan layar juga kita bisa lihat, layar juga gondrong-gondrong, ekornya besar, panjang. Jadi kalau ngeliat perbandingan dengan kepala 1:2. 1:2 lah kurang lebih. Nah, ini mewah, speknya mewah. Ini ada 19 ekor. Teman-teman bisa lihat, nanti Ratman dan Arab akan kasih stock shoot yang panjang dan lebih untuk ikan-ikan partaian beserta kode akuarium di video nanti.
teman-teman, gue juga mau mengucapkan terima kasih. Jadi kami tim 88 Pet Gallery, 88 Pet Gallery mengucapkan banyak terima kasih karena subscriber kita sudah di 19.900, tinggal sedikit lagi menyentuh angka 20.000. Nah, berarti saatnya gue mempersiapkan nih 5 ekor untuk teman-teman yang selalu memberikan komentar yang positif serta kritik yang membangun. Dan gue juga akan bacain beberapa komen, beberapa pertanyaan teman-teman yang mungkin nggak bisa gue jawab satu-satu karena memang karena ada giveaway untuk memberikan komen, jadi komen itu ngebludak banyak banget. Jadi gue nggak mungkin satu-satu harus gue jawabin karena memang sorry to say ya, memang gue ada keterbatasan waktu. Nah, ini beberapa temen gitu ya minta spill sistem filtrasi di akuarium dan waktu water change. Nah, filtrasi akuarium kita sebenarnya sederhana, tidak terlalu kompleks, tidak terlalu banyak media pernak-pernik yang ada di dalam filter kita. Kuncinya cuma satu, yaitu penggantian air. Tapi kita harus pastikan air sebagai bahan bakunya harus memenuhi kriteria, misalnya pH-nya, TDS-nya. pH kita di akuarium ini kurang lebih di angka 6 sampai 6,5. TDS kita antara 35 sampai 45. Nah, berapa kali sehari sih? Untuk ikan-ikan partaian seperti ini, kita ganti air sebanyak 3 kali. Pagi, siang, dan sore atau malam. Jadi setelah kita kasih makan, setengah jam atau 1 jam setelah kita pemberian pakan, kita akan sedot kotoran dan penggantian air sebanyak 50 sampai 60%. Terus bagaimana kalau untuk ikan yang single tank seperti ini? Ikan-ikan single tank seperti ini kita ganti air hanya di pagi hari sebanyak 20 sampai 30%, dan kita jaga parameter airnya, air yang masuk dengan air yang lama di akuarium tidak terlalu jauh. Jadi ikan itu tidak shock pH, ikan tidak lepas sendiri, ikan tidak gampang sakit. Jadi itulah kuncinya, air-air yang ada di akuarium kita itu bening. Jadi komtank seperti ini pun bening karena memang kita penggantian airnya banyak. Satu hari bisa sampai 3 kali, atau kalau kita perlukan 4 kali. Tapi kalian harus yakin bahwa airnya yang masuk itu parameternya nggak beda sama sekali, atau beda pun hanya sedikit. Jadi ikan tidak kaget, ikan tetap sehat, ikan juga nggak segampang sakit ataupun lepas sendir. Selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana cara mengunci warna? Terima kasih. Mengunci warna itu hal yang sebenarnya step paling sulit. Jadi kalau kita proses standing kan, awalnya kita harus melihat kesiapan ikan, fisik, mental, maupun kondisi lendir ikan. Karena yang memang nanti berubah menjadi warna itu adalah lendir ikan. Lendir ikan itu yang menjadi warna merah. Terus kemudian kita mulai start tending untuk membuka ring di sisik maupun di pipi ikan. Itu masih hal yang mudah. Kemudian membuat warna di dasar sisik itu menyebar, itu masih hal yang mudah. Yang paling sulit yaitu ketika kita harus proses menebalkan serta harus matang. Betul pertanyaan ini. Jadi matengin warna ikan itu memang tidak mudah. Kita harus selalu menjaga kondisi ikan, tadi bilang stabil. Karena ketika ikan itu sakit, kita harus obatin. Pewarnaan ikan, coloring ikan itu harus mengulang lagi, turun sekian persen progresnya. Jadi ikan tuh memang harus kita jaga, harus kita benar-benar rawat agar dia selalu sehat dan prima. Dalam artian gini, lendir di sisik ikan itu harus selalu terjaga. Proses tanning yang terburu-buru ataupun ingin cepat membuat kadang-kadang lendir itu kering. Jadi ketika warna ringnya sudah muncul, proses yang ada hanya mempertebal warna di ring, tapi warnanya tidak bisa menyebar, apalagi mematangkan. Anggap sekarang ikan ini sudah ngeblok nih, seperti ikan ini. Ikan ini sudah mulai blok, jadi warna di sisiknya ini sudah menyebar, sudah ada sebaran-sebaran di sisik ikan, walaupun belum tebal. Nah, inilah yang tadi gue maksudkan pertanyaan tadi teman-teman, bagaimana proses menebalkan warna ikan ini dan warna ini bisa matang ketika nanti sudah blok. Tentunya kita terus standing, jadi kita jaga air ini. Ikan ini airnya tidak diganti sebanyak ikan-ikan lain. Untuk apa? Benar-benar gue menjaga air itu tidak berubah sama sekali. Jadi ikan ini benar-benar tenang, ikan itu benar-benar santai, benar-benar kalem. Jadi produksi lendirnya itu bagus. Dan terkadang kita harus melihat ketika lendirnya sudah mulai berkurang atau kering, kita ada treatment bagaimana biar lendir itu bisa produksi kembali, atau bagaimana biar lendir itu yang jelek ataupun yang hitam atau menggosong itu bisa kembali diganti dengan lendir-lendir yang baru. Banyak dengan water treatment, dengan vitamin seperti stress guard ataupun juga dengan stress coat.
banyak, ataupun Arovital di pasaran, itu banyak suplemen. Bagaimana kita menerapkan dan kita tahu habit ikan kita, perlakuan ke ikan kita itu yang cocok seperti apa. Jadi nggak semua ikan bisa disamain. Balik lagi ke base ikan, ke perilaku ikan. Jadi banyak. Jadi tidak ada ilmu pasti dalam tanning arowana, tapi hanya satu yang bisa kita lakukan, bahwa ikan itu harus benar-benar stabil dan selalu sehat. Bukan berarti nggak boleh sakit, tapi nama ikan pasti sakit. Teman, kita harus minimalisir. Jangan sampai setiap bulan dia sakit. Kalau tiap bulan sakit kan warnanya dia akan nge-swing, naik turun. Nah itu susah sekali untuk mengunci warnanya. Jadi terus tanning, terus jaga kondisi ikan yang oke. Mudah-mudahan ikannya warnanya bisa tebal dan pastinya mengunci. Terus ada pertanyaan lagi, kalau warna ikan sudah merah, anggaplah kayak Athena, anggaplah kayak zaman dulu Messi. Kalau nggak di tanning, turun nggak? Jawaban gua turun. Tapi kalau ngedrop, dalam artian hilang, warnanya enggak. Tapi turun iya. Jadi ikan itu tetap membutuhkan sinar, tetap membutuhkan sinar matahari kalau di outdoor ataupun di kolam. Nah di akuarium, di indoor, kalau hanya sinar lampu ruangan dia kurang. Minimal yaitu lampu view yang memang langsung direct kena ke bagian sisik atau bagian warna dia. Kalau kita tidak treatment seperti itu dengan lighting yang pas, warna akan turun, tapi nggak akan hilang sama sekali. Kalau turun iya. Oke, lanjut. Nah ini ada satu komen yang oke, dan memang kelihatannya orang ini juga sering nonton, penonton setia. Jadi kayak begini, seperti yang saya komentarin di video sebelumnya, bahwa 88 Red Berry bukan hanya sekedar menjual ikan, tapi membantu buyer progres sampai dengan dapat piala di kontes. Luar biasa mengisi kontes. Nah jadi seperti gue bilang juga di vlog sebelumnya, bahwa 88 Red Berry di 2024 bukan hanya sekedar naik panggung, tapi kita akan menjadi dealer buat memfasilitasi orang-orang yang punya mimpi, yang punya impian untuk dalam tanda kutip merasakan juara di arena kontes. Jadi 88 Red Berry bukan sendiri atas nama 88, tapi bersama buyer-buyer, bersama dengan teman-teman yang ingin merasakan arena kontes, kita akan menjadi sebuah dealer yang akan mewujudkan mimpi buat teman-teman. Bagaimana caranya? Kita yang pertama ya udah pasti menyediakan ikan-ikan yang oke, yang ikan-ikan yang berkompeten, ikan-ikan yang punya prospek, ikan-ikan yang punya potensi untuk mendapatkan juara dari kontes. Kemudian yang paling penting yaitu perawatan. Banyak buyer yang terkendala dengan perawatan, takut untuk merawat ikan kontes yang memang kita tahu ikan kontes harganya nggak murah. Dua, keterbatasan waktu. Kadang-kadang mereka sudah pergi kerja pagi, kemudian malam baru pulang, tidak sempat memprogres ikan-ikan warna. Nah, kita 88 Red Berry menyediakan fasilitas grooming. Seperti yang tahu, kemarin kita sudah sempat shoot, kita ada satu tempat baru yaitu fasilitas grooming, di mana teman-teman bisa menitipkan ikannya atau dalam pengertian kos ikannya di 88. Jadi biar 88 yang akan menggrooming ikan-ikan tersebut dan akan mengupdate dalam satu kurun waktu kepada teman-teman ataupun kepada buyer. Jadi bukan hanya menjual, kita juga akan memprogres sampai juga kita akan menghandling ikan-ikan tersebut ketika ikan tersebut siap. Tapi keputusan siap tidaknya ada di tangan gua. Bukan buyer yang menentukan semata-mata gua mau ikut di kontes A, gua ikut kontes B, tidak bisa. Jadi kita harus berdiskusi kesiapan ikan agar ikan itu terlihat maksimal dan bisa mendapatkan poin maksimal. Karena kalau ikan dengan potensi bagus tapi belum ada titik maksimal, sudah kita paksakan turun, hasil juga nggak maksimal. Jadi komunikasi gua dengan buyer juga akan gua lebih intensif, karena dalam arti lain ikan itu harus bisa memberikan sinyal positif ke kita bahwa ini gue udah siap loh. Jadi gue bukan ngada-ngada, jadi ikan itu akan memberikan suatu sinyal yang positif kepada gue ketika gue menentukan ikan ini harus turun atau enggak. Jadi kemenangan di arena kontes bukan hanya faktor uang, dalam arti kemampuan finansial berikan, bukan hanya kemampuan meng-grooming. Nah kemudian yang ketiga yaitu faktor yang paling penting, yaitu kemampuan untuk menentukan pilihan waktu yang tepat. Ikan itu harus kapan turun. Jadi sama ikan itu harus punya interaksi yang positif, memberikan kode, dalam tanda kutip kode, hey Ren, Koko Hunter, gue siap turun nih, gue udah siap nih mau champion. Istilah seperti itu. Athena pun mungkin di tangan orang lain belum tentu bisa seperti sekarang, karena penentuan turun enggaknya itu masing-masing orang itu pasti berbeda. Feeling orang itu berbeda, bisa lebih baik dari gua, bisa lebih buruk dari gua. Tapi itulah harus diimbangi dengan jam terbang dan pengalaman.
Karena gue bisa begini sekarang ini bukan hanya tiba-tiba muncul dengan satu power finansial, bukan. Tapi kita benar-benar dari nol, kita tahu keadaan market, keadaan arena kontes, keadaan ikan dari nol itu kita harus tahu. Jadi gue benar-benar nanjak tuh dari nol, step satu. Dan puji Tuhan, teman-teman juga banyak yang dukung. Dengan ada channel ini gue makin semangat, komentarnya oke dan positif. Kritiknya pun kritik yang membangun, bukan kritik yang menjatuhkan. Jadi itu menjadi suatu bahan evaluasi bagi gue dan tim untuk menjadi lebih baik. Oke, hari ini cukup segini videonya karena gue harus melanjutkan aktivitas gue harus kontrol satu tempat baru yang mungkin beberapa bulan ke depan 88 Red Berry akan milikin dan akan melakukan grand opening. Apa itu? Ikutin terus video gue. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe channel kita di 88 Red Berry dan follow Instagram kita @88redberry. Gue Randy Suwandi, pamit undur. Bye-bye. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up.